Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk memenuhi tugas besar 1, statistika dan probabilitas. Perkenalkan, nama saya Khairul Soleh, NIM 4151912068. Saya akan mereview sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen pada E-commerce. Jurnal Identitas. Judul jurnal: Pengaruh Transaksi Online Shopping dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen pada E-commerce. Jurnal ini diambil dari Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen, volume 6, nomor 7, tahun 2017. Nama penulis jurnal ini adalah Amelia Andini dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia, Surabaya. Latar belakang. Telah banyak seseorang yang memanfaatkan teknologi berbasis internet. Salah satunya adalah di bidang perdagangan. Lalu, muncul perdagangan dengan internet sebagai sarana untuk berbisnis, yaitu e-commerce. E-commerce adalah penyebaran, pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa melalui sistem elektronik seperti internet, televisi, dan www atau jaringan komputer lainnya. E-commerce dapat melibatkan transfer dana elektronik, pertukaran data elektronik, sistem inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis, sehingga dapat dikatakan bahwa e-commerce merupakan suatu pemasaran barang atau jasa melalui sistem informasi yang memanfaatkan teknologi internet. Masalah dan tujuan. Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah apakah transaksi online shopping dan kepercayaan konsumen bersama-sama berpengaruh terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce. Dan tujuan penelitian sebagai berikut, yaitu untuk mengetahui bersama-sama pengaruh transaksi online shopping dan kepercayaan konsumen terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce. Metode. Jenis penelitian pada penelitian ini adalah kuantitatif dan dengan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan untuk menguji hipotesis agar dapat memperkuat teori yang dijadikan acuan. Setiap penelitian ilmiah pasti akan dihadapkan dengan masalah sumber data yang disebut dengan populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah para mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia tentang pengalamannya yang pernah melakukan pembelian secara online atau e-commerce. Metode pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah metode pemilihan non-probabilitas atau non-probabilitas sampling method, dengan penentuan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu untuk sampel pada penelitian ini yaitu seluruh mahasiswa, tepatnya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia yang pernah melakukan pembelian secara online atau e-commerce. Pembahasan dan hasil. Dapat dilihat tabel 1 tentang karakteristik responden menurut usia. Dari tabel 1 menunjukkan gambaran distribusi frekuensi berkaitan dengan usia responden mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya yang pernah melakukan pembelian secara online e-commerce pada usia 18 sampai 19 tahun. Diperoleh sebanyak 30 responden dengan persentase sebesar 35%. Pada usia 20 sampai 21 tahun diperoleh sebanyak 40 responden dengan persentase sebesar 48%.
Kemudian pada usia 22-23 tahun diperoleh sebanyak 17 responden dengan persentase sebesar 17%. Hasil ini mengindikasikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya yang pernah melakukan pembelian secara online kebanyakan pada usia muda, yaitu pada usia 20-21 tahun. Lanjut, dari tabel 2 menunjukkan gambaran distribusi frekuensi berkaitan dengan jenis kelamin responden mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya yang pernah melakukan pembelian secara online. Terbanyak adalah yang berjenis kelamin perempuan, sebanyak 55 responden dengan persentase sebesar 55%. Kemudian diikuti dengan responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45 responden dengan perolehan persentase sebesar 45%. Hasil ini mengindikasikan bahwa mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi dan Ekonomi Indonesia Surabaya yang pernah melakukan pembelian secara online, kebanyakan yang lebih sering melakukan pembelian secara online yaitu perempuan. Dari tabel 3 menunjukkan gambaran distribusi frekuensi berkaitan dengan jenis kelamin responden mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya yang pernah melakukan pembelian secara online. Terbanyak adalah mahasiswa dari jurusan S1 Manajemen sebanyak 47 responden dengan perolehan persentase sebesar 47%. Kemudian terbanyak kedua mahasiswa jurusan S1 Akuntansi sebanyak 37 responden dengan perolehan persentase sebesar 37%. Kemudian pada mahasiswa jurusan D3 Manajemen Perpajakan sebesar 8 responden dengan perolehan persentase sebesar 8%. Lalu pada mahasiswa D3 Akuntansi diperoleh jumlah responden yang sama dengan jurusan D3 Manajemen Perpajakan, yaitu sama-sama memperoleh 8 responden dengan persentase 8%. Dari tabel 4 menunjukkan gambaran distribusi frekuensi berkaitan dengan jurusan responden mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya yang pernah melakukan pembelian secara online atau e-commerce. Hasil menunjukkan bahwa terbanyak yaitu mahasiswa angkatan 2006 sebanyak 35 responden dengan perolehan persentase sebesar 35%. Terbanyak kedua yaitu mahasiswa angkatan 2015 sebanyak 29 responden dengan perolehan persentase sebesar 29%. Kemudian pada mahasiswa angkatan 2014 sebanyak 18 responden dengan perolehan persentase sebesar 18%. Lalu pada mahasiswa angkatan 2013 diperoleh jumlah responden yang sama dengan mahasiswa angkatan 2014, yaitu sama-sama memperoleh 18 responden dengan persentase sebesar 18%. Berdasarkan tabel 5, dapat diketahui bahwa seluruh item pernyataan mengenai variabel transaksi online shopping, kepercayaan konsumen, dan kepuasan konsumen mempunyai nilai R hitung lebih dari tabel R-tabel dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, maka hal ini berarti bahwa seluruh item pernyataan tersebut layak dan dapat digunakan dalam penelitian. Kesimpulan, transaksi online shopping dan kepercayaan memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan konsumen pada e-commerce. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwasannya semakin baik transaksi pada e-commerce, maka semakin meningkatkan kepuasan konsumen, dan konsumen akan merasa puas terhadap e-commerce yang menjaga tingkat keamanan,
preferensi yang beragam, dan pengalaman belanja yang baik yang dapat dari perusahaan pada saat melakukan transaksi online shopping, sehingga dapat membentuk sebuah kepuasan konsumen yang nantinya konsumen akan membeli kembali kepada e-commerce, menciptakan word of mouth dari mulut ke mulut kepada orang lain, serta akan menciptakan keputusan pembelian pada e-commerce yang sama untuk membeli sebuah produk atau jasa yang berbeda. Ya, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.